kita sudah di tempat pembesaran ikan koi dengan metode kolam filter ya. Jadi kolam filter tapi di dalam dengan menggunakan vat atau terpal. Nah, ini kelebihannya apa dibanding pembesaran ikan koi di sawah? Dari sisi biaya jauh lebih murah ya jika kita bandingkan beli sawah seluas kalau di sini 100 ru atau sekitar kurang lebih 1.400 meter. Nah, itu biayanya sampai siap jadi kolam itu sekitar 5 juta ya, 5 juta. Biaya mulai sewa 3 juta, biaya pembinaan, biaya itu belum termasuk biaya alat-alat. Nah, sedangkan ini metode dengan kolam filter vat ini sangat lebih hemat dan kuotanya bisa lebih banyak, hemat tempat, hemat biaya, dan yang nggak kalah penting itu lebih terjamin kita bisa mengawasi, kita bisa mengontrol dengan intent ikan ini sehat atau tidak, ikan ini kondisinya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana. Itu dengan kolam filter lebih bisa kita awasi. Ini fatnya yang di samping kita itu ada 4, di sana nanti tadi di sana ada 3 juga. Yang ini ukuran diameter 4 meter. Ini lingkarnya, kolamnya ini lingkarnya 4 meter, diameternya 4. Terus untuk filternya ini diameter 2 meter ya. Ini filternya diameternya 2 meter. Diisi batu aja untuk apa itu? Filternya pakai batu gondong, semuanya batu gondong. Jadi kisarannya sekitar 40% lah antara kolam utama dan kolam chamber. Itu prosentasenya kurang lebih segitu 40%. Dan kedalamannya, ini kedalamannya 150 cm. Ini masuk lagi sekitar 50 cm. Terus yang muncul hanya segini, sekitar 120 lah, 120 cm. Ini sirkulasinya seperti ini. Pakai pompa, sirkulasi diambil dari di tengah. Jadi di kolam itu di tengahnya dibikin agak cenderung miring. Ini. Inilah. Terus dipasang, kita kasih tengahnya itu pompa saluran air untuk masuk di sini. Ya, di sini ada ini saluran dari masuk ke dalam sini, air dari sana masuk ke sini. Karena keseimbangan air kan, kita menggunakan keseimbangan air. Dan terus kemudian pompa ini menyedot kembali lagi ke kolam utama ya. Terus begitu. Jadi sirkulasinya seperti itu. Chambernya cuma 1 ini, tapi besar ini. Diameternya 2 meter ya. Pertumbuhannya juga nggak kalah dengan yang di sawah. Dia sudah cukup cepat. Ini ukuran 20-25 cm, usia 4 bulan, sekitar 4 sampai 5 bulan. Terus ini pembuangannya ke outputnya ini dibikin arus supaya jadi kita pindahkan ini ya, seperti ini. Kalau dari pinggir sini itu airnya akan cenderung berputar. Kalau air berputar itu ikan itu bergerak ya. Kalau bergerak itu cepat besar, ikan akan cenderung cepat besar. Ikan bergerak terus melawan air. Itu bisa mungkin ya di pinggir, dan itu akan muter. Ini menggunakan pompa kapasitas 20.000 liter per jam. Kapasitas 20.000 per jam ini disesuaikan dengan besar kolamnya, besar kolam utama.
nyala selama 24 jam ya, terus nonstop 24 jam ya, kecuali kalau listrik mati ya mati. Tapi ini listriknya mati ini nggak apa-apa, tahan, maksudnya nggak harus dikasih aerator, tahan sampai 24 jam. Jadi ketika mati listrik dibiarin aja nggak apa-apa. Tapi ini juga dikasih bantuan oksigen dengan aerator. Selain dengan pompa, ini kita juga menggunakan ini aerator ya, bantuan oksigen. Bantuan karena ketika malam itu oksigen itu akan berkurang, maka sebaiknya dibantu dengan aerator. Untuk pengurasan atau penggantian air, biasanya kami melihat kebutuhan. Kalau kelihatannya airnya masih layak, jernih, itu ya sampai 3 bulan baru dikuras, baru diganti air. Ataupun sama sekali tidak pernah dikuras sampai panen selama kurang lebih 4 bulan, 5 bulan itu nggak pernah dikuras, ikannya sehat-sehat saja. Ya oke, koi lover, demikian seputar kolam filter menggunakan terpal. Bagi teman-teman yang ingin budidaya ataupun sekedar coba-coba atau hobi, ya ini sangat menguntungkan dan juga sangat murah lah, cenderung murah daripada kita membuat kolam filter dari batu bata atau cor atau ya dari semen, ini dari beton maksudnya. Itu biayanya jauh lebih mahal. Tadi ya kelebihannya kolam filter terpal dengan kolam sawah lebih hemat ya, hemat tempat, hemat biaya pengadaan. Maksudnya kita nyewa sawah, kita tebus tanah, biayanya lumayan. Terus lebih intens untuk mengawasi kondisi ikan sehat atau bagaimana, sedang sakit atau bagaimana. Nah, di kolam filter ini kita bisa lebih intens untuk mengawasinya. Terus yang tidak kalah penting, ikan itu akan warnanya cenderung lebih bagus, pertumbuhan bodinya akan cenderung lebih bulky, lebih lebar. Nah itu sangat menjual kalau ikan yang bulky. Sekian, salam koi lover, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus Duta Koi Blitar. Oke.